Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya tentunya di cerita horor. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, dan dijauhkan dari berbagai mara bahaya. Amin. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan cerita-cerita seram selanjutnya. Nah, di video kali ini saya akan membawakan cerita. Sebelum mulai ceritanya, seperti biasa, di dalam cerita ini semua nama dan tempat disamarkan demi menjaga privasi. Langsung saja, seperti apa ceritanya? Simak video ini sampai habis. Daripada penasaran, tak usah kelamaan lagi, kita masuk ke ceritanya. Gadis muda bernama Dewi. Iya, itulah panggilannya. Dewi merasa hidupnya tak seberuntung apa yang dirasakan oleh orang lain. Dewi selalu diejek karena miskin. Dewi pun selalu disakiti oleh pria. Entah salahnya apa dan di mana, Dewi tak tahu, tapi kenapa harus ia yang harus mengalami ini? Dewi merasa Tuhan tidak adil pada dirinya. Dewi sebagai wanita ingin hidup dengan nyaman, hidup dengan serba kecukupan, mau apa tinggal beli. Dewi pun ingin disayangi, Dewi ingin diperhatikan. Tapi kenapa Dewi harus selalu diejek setiap harinya, selalu disakiti dan dikhianati? Pengalaman pertamanya waktu Dewi duduk di bangku kelas 1 SMK, di mana masa remaja mulai mempengaruhi dirinya untuk menyukai seorang pria. Awalnya Dewi tak tahu apa yang ia rasakan, karena setiap kali ia melihatnya, jantungnya selalu berdetak kencang. Tapi, salah satu temannya Dewi berkata kalau Dewi menyukainya, atau mungkin bisa dibilang jatuh cinta. Cinta? Iya, cinta monyet. Namun ada salah satu temannya yang berkata, "Ngapain kamu suka sama dia? Mending urusin hidupmu yang miskin itu. Anak sepertimu itu tak pantas untuk suka sama dia." Dewi yang mendapat cibiran seperti itu pun hanya bisa menunduk. Iya, Dewi sendiri mengakui kalau dirinya hanya anak seorang petani yang hidup serba kekurangan. Sebenarnya Dewi ini anak yang manis, tapi karena penampilannya yang lusuh membuat kecantikannya tak terlihat. Suatu ketika, Dewi mulai dekat dengan dia, dan hingga pada akhirnya dia menyatakan perasaannya pada Dewi. Jujur, pengalaman pertama dalam menjalani hubungan, jantung Dewi sangat berdebar kencang. Sangat kencang dari yang sebelumnya. Tapi sekaligus senang, hati berbunga-bunga. Di mana pria itu menyatakan perasaannya pada Dewi jatuh pada tanggal 08 Agustus 2008, jam 12 siang. Di mana angka ini melambangkan seperti rantai yang tak pernah putus. Tapi apalah, cinta itu hanya berakhir 2 bulan saja. Di mana pada saat itu Dewi sedang merasakan cinta-cintanya pada dia. Tapi apa boleh buat, hubungannya harus berakhir. Dewi tidak tahu apa salahnya hingga dia berbuat seperti itu. Tapi ya sudahlah, itu sudah keputusannya. Saat itu Dewi hanya bisa bersedih dan menangis. Mulai saat itu Dewi tidak berani dekat dengan yang namanya pria, karena Dewi tidak mau pengalaman yang menyakitkan itu terulang lagi pada dirinya. Dari hubungan itu pun, setiap paginya Dewi selalu terkena bullying. Di mana tempat duduknya berada, pasti banyak sekali coretan-coretan yang membuat Dewi sakit hati. Belum lagi, ketika jam istirahat tiba, Dewi yang tak punya banyak uang hanya memakan sebungkus roti. Dan roti itu seringkali dibuang, bahkan diinjak-injak oleh temannya, yang alhasil Dewi tak bisa mengisi perutnya. Hingga beberapa bulan kemudian, ada seorang pria mendekatinya. Pria ini cukup dewasa, karena dia sudah mempunyai penghasilan sendiri. Pria itu mulai mendekati Dewi, tetapi Dewi tidak mau memberi harapan atau Dewi meresponnya, karena Dewi tidak mau disakiti lagi. Setahun silam, dia masih saja mendekatinya. Walaupun Dewi sudah mengacukan, tapi masih saja dia terus mendekatinya. Hingga suatu saat, dia menyatakan perasaannya pada Dewi. Dan di saat itu juga, Dewi menolaknya
dengan nada kasar dan mentah-mentah. Tapi apa yang dia katakan pada Dewi? "Aku akan menunggumu, walaupun keadaan seperti apapun," ucapnya. Dewi pikir itu hanya rayuan gombal saja, tapi ternyata Dewi salah. Lebih dari 2 atau 3 kali dia menyatakan perasaannya kepada Dewi, tapi terus saja ia tolak. Hingga suatu saat, entah berapa kali pria ini menyatakan perasaannya kepada Dewi, Dewi pun akhirnya luluh juga. Iya, Dewi mulai luluh. Luluh karena kasihan, karena selama ini ia tolak cintanya. Tapi di saat itu, sahabatnya Dewi bilang, "Gak ada salahnya kalau dicoba dulu. Memberi kesempatan pada orang gak ada salahnya," ucap temannya. Dewi pikir ada benarnya juga perkataan temannya itu. Akhirnya, Dewi mencoba untuk menerima dia. Awalnya, Dewi biasa-biasa saja dengannya. Tidak ada perasaan apapun terhadapnya. Tapi lama-kelamaan, Dewi mulai merasa nyaman. Hingga Dewi tidak mau kehilangan dia. Dewi sayang sama dia, dan begitu pun sebaliknya. Setelah dia mendekati Dewi pada waktu Dewi duduk di bangku kelas 1 SMK, setahun pun berlalu hingga Dewi menduduki kelas 2 SMK. Dewi menilai pria ini sama dengan masa lalunya, tapi Dewi salah. Dia lebih setia dan pengertian dari yang sebelumnya. Di tahun ketiga, tepatnya Dewi kelas 3 SMK, Dewi mengalami sakit hingga Dewi harus dirawat selama beberapa hari. Dia menjenguknya. Bahkan bukan hanya itu saja, dia menemani Dewi semalaman untuk menjaga Dewi. Di sini, Dewi sangat senang karena di saat Dewi sedang sakit, ada seorang yang ia sayang menemaninya. Tapi entah kenapa, ayahnya Dewi tidak senang terhadapnya. Melihat kejadian ini, keadaan Dewi yang seharusnya membaik malah menjadi drop. Ditambah, Dewi melihat isi pesan di HP, ada kata-kata dari mantan kekasihnya. Dewi sangat kecewa, marah, dan sedih. Kenapa dia seperti ini? Dia melakukan hal yang tidak menyenangkan pada Dewi. Mulai saat itu dan detik itu, Dewi marah dengan dia. Dewi mengusir dia dari kamar rumah sakit itu. Meskipun dia menjelaskan pada Dewi, Dewi tetap tidak mau mempercayainya. Baginya, dia sama saja dengan pria lainnya. 1 minggu, 2 minggu, Dewi baru memaafkannya. Masalah satu sudah selesai. Cuma masalah yang satunya saja belum terpecahkan, yaitu kepada ayahnya, tidak menyetujui hubungannya. Padahal dia sangat baik terhadapnya dan keluarga Dewi. Hubungannya sudah cukup lama dengannya. Sudah 3 tahun Dewi dekat dengannya. Dewi pikir dia orang yang setia, tapi kenapa ayahnya tidak menyetujuinya? Demi ayah, Dewi coba menuruti keinginannya. Walaupun begitu, tetap saja hati dan pikirannya masih tertuju padanya. Buat Dewi tidak gampang melupakan orang yang ia sayang. Apalagi Dewi ini orang yang sulit untuk jatuh cinta. Butuh waktu lama untuk ia mengenal orang tersebut, karena Dewi tidak bisa melupakannya. Dewi menjalani hubungan backstreet padanya. Meskipun ayahnya tidak tahu, Dewi tetap saja membantah, karena Dewi tidak bisa kehilangan dia dan melupakan dia. Tapi sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Iya, akhirnya ayahnya Dewi mengetahui kalau Dewi balikan lagi sama dia. Ayahnya sangat marah pada Dewi, tapi Dewi mencoba untuk terima ini semua dengan lapang dada. Mulai saat itu, Dewi tidak ingin menjalani hubungan sama dia. Dan meskipun Dewi tidak bisa melupakannya, Dewi harus tetap belajar demi menuruti kemauan ayahnya. Seminggu pun berlalu Dewi tanpa dia. Sepertinya dia tengah mudah melupakannya. Iya, Dewi melihat di Facebooknya, dia sedang dekat dengan wanita lain. Meski hatinya Dewi sangat sakit karena Dewi masih mencintainya, tetapi Dewi berusaha untuk mencoba tetap tegar dan menerima semua ini dengan sabar. Sebulan berlalu, akhirnya dia jadian juga dengan wanita itu. Buat Dewi tidak mudah melupakan cinta itu. Tapi kenapa dengan mudahnya dan dengan cepatnya dia mempunyai yang baru? Dewi pikir dia cukup setia, tapi ternyata tidak. Ya Tuhan, kenapa hidupku seperti ini?
Kenapa orang yang kusayangi dengan cepatnya melupakanku? Gumam Dewi. Setahun lebih, Dewi baru bisa melupakannya. Memang tidak mudah baginya. Di pengalaman kedua, Dewi berkomitmen untuk tidak mau kenal lagi dengan yang namanya pria. Karena buatnya, pria hanyalah seorang pengkhianat yang seenaknya mengkhianati perasaan wanita. Dewi mulai menutup hatinya untuk semua pria, hingga Dewi mendapatkan yang benar-benar sayang dan terima Dewi apa adanya. Singkat cerita, beberapa lama Dewi bertemu dengan seorang pria. Pria ini mulai mendekatinya, hingga Dewi mulai belajar untuk membuka pintu hatinya lagi. Tapi kenyataannya, dia sama saja tidak lebih dari seorang pengkhianat. Dia telah membohongi Dewi, tapi untungnya kedekatan itu belum dekat sampai jauh lagi. Dewi sudah tahu kalau ternyata dia sudah memiliki kekasih. Dewi sakit hati. Kenapa di saat aku mulai dekat dengan pria, di saat aku mulai membuka hati, ternyata dia seperti itu? Apa salahku hingga aku selalu disakiti pria? Apa karena aku miskin? Karena jelek? Yang aku mau hanyalah dihargai, bukan disakiti. Tuhan, kenapa harus aku? Aku capek dengan ini semua. Aku tidak mau hidup seperti ini. Kenapa pria-pria dengan seenaknya memainkan perasaanku? Aku tahu semua dia miliki. Titel, derajat, bahkan materi, semua dia miliki. Tapi apakah dia punya hati? Hidupku tiada hari tanpa bersedih. Di sekolah selalu diejek miskin. Anak seorang petani aja belagu. Gak pantas hidup bahagia. Apa aku salah jika ingin bahagia? Gumam Dewi sambil terisak. Meskipun di luar Dewi terlihat ceria, tapi sebenarnya itu hanyalah kebohongan. Hatinya menangis. Tapi walaupun begitu, Dewi tidak mau menyimpan dendam kemarahan sama dia. Dewi tetap mengasihi dia. Walaupun hatinya masih terasa sakit, tapi Dewi percaya cuma kasih Tuhanlah yang dapat menyembuhkan lukanya. Yang dapat ia lakukan hanyalah berdoa dan berdoa untuk orang yang sudah menyakitinya, karena pembalasan hanyalah milik Tuhan. Dewi percaya Tuhan itu setia dan adil. Dan Dewi juga percaya mungkin belum saatnya Tuhan mengizinkan Dewi buat bahagia. Sejak kecil, Dewi selalu hidup sangat sederhana, atau mungkin bisa disebut miskin. Setiap hari, ayahnya selalu bekerja keras. Ayahnya adalah seorang petani. Tetapi walaupun ayahnya sudah bekerja keras, upahnya tetap kurang. Sementara ibunya sudah berpulang saat Dewi masih umur 5 tahun. Sekarang umur Dewi 17 tahun. Dewi membantu ayahnya bekerja setiap hari. Sejak Dewi menginjak usia 17 tahun, ia berusaha merubah penampilan agar lebih bersih dan kemolekannya terlihat. Ia bekerja di sebuah rumah makan dari siang sampai jam 11 malam. Upahnya pun lumayan bisa untuk memenuhi kebutuhannya. Sampai 4 bulan kemudian, upah yang selama ini ia dapat disisihkan untuk membeli sebuah handphone baru. Ayahnya pun mengizinkan Dewi membeli benda persegi panjang itu. Dari itu, Dewi mencoba mencari pekerjaan yang lain, sampai ia mendapati info dari salah satu akun yang ada di Instagram. Dewi pun mencoba mendaftarkan diri dan alhamdulillah diterima. Dewi baru 6 bulan aktif di Instagram. Selama itu pula, pengikutnya baru menyentuh angka ratusan. Ia juga hanya menghasilkan sedikit uang dari akun sosial medianya. Gaji dari pekerjanya itu bahkan belum bisa mengganti biaya tagihan internetnya. Dewi tak sabar. Ia ingin kekayaan, layaknya selebgram. Ia berkecil hati tatkala tabungannya semasa bekerja di rumah makan habis ia belikan alat tempur dan tak balik modal. Sudah nabung susah payah buat beli handphone, gajinya sedikit. Rugi besar aku, ucapnya dalam hati. Sudah 2 jam ia di sana merenung. Ia memikirkan masa depannya. Dewi mulai menanyakan kemampuannya. Apakah ia sanggup menghasilkan banyak uang dari platform itu? Di bawah atap saung kecil tengah sawah itu, ia mengalihkan pikirannya dengan bermain TikTok. Dewi selalu ingin update dan dikenal hits di kalangan kawan-kawannya, dan ingin membuktikan ke teman-temannya kalau ia mampu dan bisa merubah kehidupannya. Ibu jarinya tak berhenti bergerak. Sudah ratusan video pendek ia tonton,
di aplikasi untuk anak muda itu. Meski begitu, tak ada satu video pun yang mampu menghilangkan gundah hatinya. Hingga ibu jarinya terhenti pada video yang menarik perhatiannya. Video itu memiliki pesan, "Biar usaha kalian sukses, coba ikutin cara ini." Terlihat tulisan ilmu karang. Seorang laki-laki yang menggunakan masker menjelaskan dengan animasi teks yang bergerak untuk bertapa di atas batu karang selama 1 tahun lamanya. Dewi terbelalak mengetahui hal itu. Bagaimana seorang manusia dapat bertapa selama 1 tahun tanpa makan dan minum? Karena penasaran, Dewi sangat ingin tahu. Ia akhirnya mengirimkan pesan kepada pemilik akun tersebut. "Selamat sore Mas Dukun, saya Dewi. Saya ingin bertanya terkait video TikTok yang Mas Dukun upload. Apakah ilmu karang dapat diaplikasikan agar karir saya meningkat? Lalu bagaimana teknis bertapa? Apakah saya tidak boleh makan, minum, dan tidur ketika bertapa?" Tanyanya dalam pesan itu. Hanya 10 menit kemudian, handphone Dewi bergetar. Ada notifikasi balasan pesan dari Mas Dukun. "Selamat sore Mbak Dewi. Saya akan menjawab pertanyaan Mbak Dewi. Semoga saya dapat membantu," jawabnya. Terkait ini, ilmu karang adalah ilmu pesugihan yang didapatkan dari bertapa di atas karang. Ilmu ini dapat diaplikasikan ke dalam segala pekerjaan, termasuk pekerjaan Mbak Dewi sebagai endorsement. Untuk teknis bertapanya, Mbak Dewi tidak perlu khawatir. Mbak Dewi tetap dapat makan, minum, dan tidur. Mbak Dewi hanya perlu bertapa 3 jam setiap harinya. Bila di antara jam itu Mbak Dewi lapar maupun haus, Mbak Dewi dapat beristirahat dan lanjut bertapa lagi. Kalau ada pertanyaan lagi, Mbak Dewi bisa konsultasi lagi ya, balasnya. Bahagia rasanya, Dewi bak mendapat surat cinta dari sang kekasih. Tak ragu, ia yang bercita-cita menjadi selebgram terkenal dari desa segera mengirim pesan ke nomor itu. Ia mengatakan ia tertarik untuk mempelajari ilmu karang. Dukun pun kemudian menjadwalkan keduanya untuk bertemu. Keduanya bertemu di ujung pantai kota sebelah. Pantai itu dipenuhi dengan bebatuan karang yang tinggi menjulang. Mas Dukun menjelaskan secara detail apa yang harus dilakukan Dewi. Ketika bertapa, Dewi harus memejamkan matanya dan tak boleh mengindahkan suara siapapun yang memanggilnya. Ia mengangguk. "Gampang banget. Cuma duduk sambil meremah, aku bisa," tuturnya dalam hati. Bertapanya dimulai. Keesokan harinya, Dewi datang ke karang yang sama. Ketika matahari hendak tenggelam, dirinya duduk bersila sambil memejamkan mata. Lantaran saat itu tak ada pengunjung di pantai. Dewi hanya mendengar suara deburan ombak dan angin yang saling beradu. Hari pertama bertapa, ia lakoni dengan mulus. Minggu ketiga bertapa, Dewi mulai terbiasa. Ia sudah menganggap dirinya jago dalam hal pertapaan dan sangat yakin tak akan ada yang berani mengganggunya ketika bertapa. Ternyata dugaannya salah. Di tengah-tengah bertapanya, ia mendengar suara mobil yang mendekat. Benar saja, rombongan grup wanita datang ke pantai untuk menikmati sunset. Dewi tak mengindahkan suara mereka. Lagian, mereka juga tak mengganggu bertapanya. Tiba-tiba, dengan suara lantang, salah satu gadis itu berteriak, memancing kawan-kawannya untuk berenang. Dewi yang mendengar segala percakapan itu, ia mengetahui ada gadis kota yang hendak terjun dari atas tebing untuk berenang. Dewi mendengar langkah kaki perempuan itu mendekat. Tanpa pikir panjang, Dewi berkata, "Halo Mbak, aku seorang selebgram loh. Tolong di-follow akunku ya," tuturnya polos. Singkat cerita, 2 bulan kemudian, setelah melakukan ritual itu, kehidupan Dewi kian berubah. Pekerjaan Dewi memang terbilang amat sepele. Ia punya paras yang amat cantik. Setiap pergi ke tempat-tempat umum, orang-orang akan memandang wajahnya dengan melongo, seperti tersedot kecantikannya. Sehari-hari, Dewi bisa meraup puluhan juta rupiah di Instagram pribadinya. Maklum, karena parasnya yang cantik, orang-orang pun lalu mengenalnya sebagai selebgram, semacam sebutan untuk orang terkenal yang naik daun lewat Instagram. Untuk setiap unggahan promosi produk atau endorse, Dewi memasang tarif 7 juta
untuk yang paling rendah. Sementara dalam sehari, ia tak pernah mendapatkan kurang dari 3 permintaan endorse. Tugasnya amat sepele. Dewi tinggal mengunggah foto saat ia memakai produk tertentu, lalu membuat caption yang isinya menawarkan produk itu. Maka, dengan penghasilan yang sangat besar, hidup Dewi amat glamor. Lantaran terkenal, ia jadi agak belagu. Orang tuanya sendiri pun tak suka dengan yang dilakukan Dewi, walaupun ia sangat-sangat membantu perekonomian keluarga sampai bisa merenovasi rumah, membeli kendaraan dan fasilitas yang lain pun Dewi bisa membelinya. Angin berhembus di malam yang dingin. Di rumah mewah Dewi yang tampak amat megah dibanding milik tetangga-tetangganya itu. Ia hanya tidur sendirian. Maklum, meski cantik bukan main, anehnya sampai sekarang ia pun belum juga mempunyai suami. Di dalam kamarnya, Dewi sedang menelungkupkan badannya ke dalam selimut, menikmati hidup, merayakan penghasilan yang ia dapat hari itu, memberi penghargaan pada dirinya sendiri. Namun tak disangka, saat ia sedang asik masuk membuka-buka rekening tempat para pelanggan membayar tarif, tak jauh dari kamar Dewi terdengar suara langkah kaki yang amat berat. Kalau dirasakan dari dentuman suaranya, hampir dipastikan itu bukanlah langkah kaki seorang manusia. Dewi setengah ketakutan. Dewi lantas merapikan spray kamarnya, yang di beberapa sudut tergeletak beberapa lembar uang yang jumlahnya tak sedikit. Ia lalu beranjak dari kasur, berniat melihat keluar kamar. Akan tetapi, seiring waktu, Dewi mengumpulkan keberanian untuk beranjak dan melihat apa yang terjadi. Nyalinya semakin menciut. Lama-kelamaan, suara kaki itu terdengar makin keras, seperti memang menuju ke kamar Dewi. Dan benar saja, setelah suara itu makin mendekat, hingga seperti hanya sedang berada di balik pintu, terdengar suara makhluk yang membuat sekujur badan Dewi merinding. Ia terdengar seperti sedang menagih sesuatu kepada Dewi. Malam itu, seekor genderuwo mendatangi Dewi untuk menagih janji. Apa kau sudah lupa janjimu padaku? Bukankah kau seharusnya memenuhinya malam ini? Tanya suara itu menggelegar. Maaf Aki, Dewi hampir saja lupa. Nanti aku susul kau ke tempat biasanya, kata Dewi sedang menangis. Malam itu yang dihadapi Dewi bukanlah penagihan janji dari seseorang seperti pada umumnya. Di balik semua ketenaran dan kecantikannya, memang tak banyak orang tahu kalau Dewi telah melakukan perjanjian pesugihan dengan genderuwo untuk membuat pribadinya tampak terus mempesona di mata orang. Hasilnya, banyak orang berdatangan untuk meminta endorse, dan Dewi pun praktis jadi perawan muda yang berduit. Saat itu, genderuwo itu mendatangi Dewi untuk menagih apa yang Dewi janjikan kepadanya dalam ritual pesugihan yang telah Dewi lakukan berwaktu-waktu lalu. Kepada genderuwo yang biasa Dewi panggil dengan Aki, Dewi telah berjanji untuk menyerahkan keperawanannya pada si genderuwo. Maka dari itulah, meski amat cantik, hingga hari itu Dewi tak kunjung mempunyai seorang pasangan. Maka malam itu, dengan ketakutan setengah mati, Dewi berniat memenuhi janjinya dan mendatangi tempat genderuwo berasal. Sebuah makam tua yang tak lagi digunakan di pinggiran desa. Di tengah malam, berjalan sendirian, ia tak tahu bagaimana nasibnya sesampainya di sana. Sesuai dengan pesanan Aki, Dewi sudah berdandan cantik dengan pakaian yang diaromai oleh minyak khusus pemberian dukun itu yang baunya cukup menyengat. Dewi tak ubahnya seperti pengantin perempuan yang sedang menunggu kehadiran sang pengantin pria untuk menikmati bulan madu. Menjelang pukul 1 dini hari, masih tetap tidak terjadi apa-apa. Dewi pun setia menunggu kehadiran Aki dengan rasa takut yang menyelimutinya. Sambil menahan kantuk, Dewi rebahkan tubuhnya di bawah pohon mangga. Ketika rasa kantuk sudah menggayuti pelupuk matanya, antara sadar dan tidak, Dewi dikejutkan oleh sesuatu yang terjadi di hadapannya. Aneh sekali, sosok bayangan hitam sepertinya tiba-tiba muncul dari balik pohon. Beberapa saat kemudian, bayangan itu semakin mempertegas wujudnya
Iya, seorang lelaki tinggi besar, berbadan hitam dan licin berkilat. Dan yang sungguh aneh, dia sama sekali tidak mengenakan pakaian, walau sehelai benang pun. Siapakah lelaki tinggi besar ini? Apakah dia Aki yang berubah menjadi genderuwo yang telah sah menjadi suamiku? Mengapa sosoknya sedemikian menyeramkan? Gumamnya. Dewi melihat lelaki bugil itu berdiri sambil memandangi tubuhnya. Kemudian pelan-pelan ia menunduk dan tangannya menyentuh pipinya. Dewi bergidik ngeri dan berusaha berontak. Namun anehnya, seketika itu tubuh Dewi berubah sangat kaku, seperti terpasung oleh suatu kekuatan gaib. Dengan sangat ketakutan, Dewi hanya bisa pasrah menghadapi sentuhan makhluk itu. Setelah ia menyentuh pipinya, lalu ia mengendus aroma rambut Dewi yang tergerai. Hidung dan bibirnya menjalar di permukaan pipi, hidung, bibir, dan dagu. Sekejap kemudian, lelaki menyeramkan itu seperti kalap. Tangannya yang kekar melingkar di sekujur tubuh Dewi, hingga membuat nafasnya semakin sesak. Bibirnya melumat bibir Dewi, dan sepasang kakinya yang licin mengkilat itu menggapit kedua belah kakinya dan berusaha mengangkangnya. Tolong! 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 Dewi ingin berteriak sekeras-kerasnya. Namun celakanya, mulutnya Dewi bagai tersumbat. Teriakannya hanya menggema di dalam rongga dada. Tangan pria aneh itu semakin liar menggerayangi tubuh Dewi, sebelum akhirnya membuka bajunya Dewi dan melepaskan kain yang dipakai. Desah nafasnya yang memburu bagaikan sebuah kekuatan hipnotis yang membuat Dewi hampir saja hilang kesadaran. Tapi Tuhan menyayanginya. Dalam keadaan yang sangat kritis itu, tiba-tiba saja mulut Dewi berucap dengan lantang, Astagfirullah, Astagfirullah, Allahu Akbar, La haula wala quwata illa billah. Iya, sekali ini suara itu benar-benar keluar dari mulutnya. Dan yang terjadi di hadapannya Dewi sungguh sebuah kenyataan yang sulit dimengerti. Mendadak saja lelaki telanjang itu terpental dari atas tubuhnya sambil mengerang keras seperti seekor anjing yang terluka. Bersamaan dengan itu, tubuhnya Dewi yang semula kaku dapat digerakkan kembali. Spontan, Dewi langsung memakai baju dan lari terbirit-birit menuju rumahnya, sembari menjerit memuji kebesaran Allah. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah. Pujian-pujian itu keluar begitu saja dari mulutnya dengan suara yang lantang. Sama seperti kejadian semula, sosok makhluk itu mengubah wujudnya menjadi bayangan hitam, lalu menghilang, seolah masuk ke dalam dinding. Tak lama kemudian, ayahnya Dewi menggedor-gedor pintu sambil memanggil-manggil. Ketika pintu dibuka, "Apa yang terjadi, Wi? Apa yang terjadi?" tanya ayah Dewi. Dewi hanya menggeleng-geleng kepala sambil membiarkan air matanya mengalir deras, membasahi sekujur wajahnya. Sungguh, Dewi tak kuasa menjelaskan semua ini kepada ayahnya. Dewi tak ingin melukai perasaan laki-laki tua itu yang sudah merawatnya sedari kecil. Siang setelah malamnya mengalami kejadian aneh tersebut, dukun yang membantunya datang menemui Dewi dan mengatakan kalau Dewi telah gagal dalam melakukan ritual dan melanggar perjanjian. "Biarlah ku jalani kehidupan seperti ini, Mbah. Aku tak ingin lagi melakukan ritual sesat itu dengan genderuwo dan bertapa di batu karang, Mbah," kata Dewi setelah mendengar penjelasan Mbah Dukun. Meski mengaku kecewa, namun Mbah Dukun cukup mengerti dengan perasaannya. Ini semata-mata Dewi lakukan karena ia takut sesuatu akan terjadi terhadap dirinya. Walau begitu, Dewi masih mengalami perasaan traumatik, sebab bayangan lelaki alam gaib itu masih sering menghantuinya. Ia sering datang dalam mimpi dan menagih perjanjiannya. Kenyataan tersebut sejujurnya membuat hidup Dewi sangat tercekam. Karena itulah Dewi ingin memutuskan perjanjian itu. Tak apa, ia tak menjadi selebgram lagi, asal hidupnya tenang, tak lagi dibayang-bayangi oleh makhluk mengerikan itu. Dewi,
Dewi mohon kepada temannya yang bernama Yoga agar memberikan doa atau amalan untuk menghilangkan keanehan ini. Dan Dewi juga ingin agar diberi kemudahan dalam mencari rezeki. Sebab gini, Dewi sebagai tulang punggung keluarga, Dewi juga ingin mempunyai pendamping hidup untuk menemaninya di masa tua. Nah, seperti itulah kisahnya. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.